Hai, welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Dini. Seperti biasa, aku akan sharing ilmu lagi sama kalian. Dan kali ini materinya tentang tata cara perhitungan pajak penghasilan untuk orang pribadi ya. Buat kalian yang penasaran banget gimana sih cara ngitung PPh dengan mudah, kemudian kalian pengen banget bisa mengerjakan PPh itu dengan lancar, kalian tinggal tonton video ini sampai akhir. Karena nanti di akhir video aku akan kasih tips and triknya supaya kalian gak pernah lupa sama rumusan PPh pasal 21 untuk orang pribadi ya. Oke, jangan berlama-lama, kita langsung saja belajar. Yuk kita mulai materi tentang perhitungan PPh orang pribadi ya. Sebelum kita melakukan perhitungan PPh orang pribadi, itu ada beberapa istilah yang wajib banget kita hafal. Di antaranya penghasilan kena pajak atau nanti akan disingkat PKP, kemudian ada penghasilan tidak kena pajak yang nantinya disingkat PTKP, kemudian ada penambah penghasilan, ada pengurang penghasilan, biaya jabatan, dan tarif pajak penghasilan ya. Oke, sekarang kita kupas tuntas satu persatu. Nah, di sini ada istilah ya, kalian harus ingat ada PKP dan juga PTKP. Kalian harus ingat kalau PKP itu penghasilan kena pajak dan PTKP itu penghasilan tidak kena pajak ya. Lalu apa sih PKP dan PTKP itu? PKP adalah penghasilan wajib pajak yang menjadi dasar untuk perhitungan pajak penghasilan. Kalau PTKP itu adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung PKP atau penghasilan kena pajak. Nah, besaran PTKP untuk tahun 2016 kita lihat ya. Yang pertama itu adalah 54 juta untuk WP sendiri. Artinya nanti akan ada pengurangan 54 juta untuk WP-nya sendiri. Kemudian ada 4.500.000 tambahan kalau si WP itu sudah menikah ya atau berstatus kawin. Kemudian ada 4.500.000 untuk tambahan setiap anggota keluarga semenda. Itu bisa anak ataupun misalkan anak angkat ya. Dan maksimalnya adalah 3 orang. Yang berikutnya ada 54 juta itu untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami ya. Besaran tiap wajib pajak itu berbeda tergantung dia udah menikah atau belum dan punya tanggungan berapa gitu ya. Kalau misalkan dia punya tanggungannya 2, berarti 2 dikali 4.500.000. Nah, untuk penambah penghasilan itu berupa tunjangan-tunjangan, bisa tunjangan istri atau tunjangan anak, kemudian tunjangan perumahan, jaminan kecelakaan kerja, dan lain-lain. Pokoknya yang berupa tunjangan atau yang kita dapatkan gitu ya, penambah penghasilan kita. Kemudian ada juga pengurang penghasilan, itu artinya yang bakal mengurangi penghasilan kita. Yang pertama itu adalah biaya jabatan. Biaya jabatan itu prosentasinya adalah 5% dari penghasilan bruto ya. Jumlah maksimalnya 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Jadi nanti penghasilan bruto dikalikan 5%, kalau misalkan ternyata hasilnya lebih dari 500.000, yang dicatat dalam perhitungan PPh tetap 500.000 karena maksimalnya di 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Yang jadi pengurang berikutnya adalah iuran jaminan hari tua, iuran pensiun, iuran kesehatan, dan kerugian selisih kurs mata uang asing. Jadi iuran-iuran itu akan menjadi pengurang penghasilan ya. Dari penambah dan pengurang penghasilan kita beralih ke tarif pajak. Berapa sih tarif pajak untuk PPh pasal 21? Kita lihat ya. Di sini ada 2 tarif. Di mana tabel yang pertama ini untuk pegawai tetap, artinya yang punya gaji bulanan ya. Kemudian ada juga yang untuk pegawai tidak tetap, misalkan pegawai harian, mingguan, atau lain sebagainya. Kita lihat untuk yang pegawai tetap dulu. Untuk pegawai tetap, jika penghasilannya kurang dari 50 juta per tahun ya di sini, tarifnya itu adalah 5%. Kemudian kalau penghasilannya antara 50 juta sampai 250 juta per tahun, itu tarifnya 15%. Kalau 250 juta sampai 500 juta per tahun, itu tarifnya 25%. Dan kalau di atas 500 juta, itu tarifnya 30%. Untuk pegawai tidak tetap, itu tarifnya adalah 5% dikali 50% dikali penghasilan. Itu kalau yang memiliki
NPWP. Kalau yang tidak memiliki NPWP, tarifnya adalah 120% dikali 5% dikali 50% baru dikalikan penghasilan ya. Jadi kalau yang tidak punya NPWP itu ditambah 120% pengaliannya ya. Kalian tahu kan NPWP itu apa? NPWP itu singkatan dari nomor pokok wajib pajak, itu berupa kartu. Oke, kita akan langsung sekarang ke contoh soal perhitungan PPh tapi untuk yang pegawai tetap ya. Mungkin yang pegawai tidak tetapnya aku akan contohkan di next video. Kita baca soalnya dulu. Tuan Rainan merupakan karyawan swasta dengan status menikah dan memiliki 1 orang anak. Menerima gaji sebesar 7 juta per bulan. Nah, selain gaji, dia juga menerima tunjangan perumahan sebesar 200.000 per bulan dan membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2%. Hitunglah PPh pasal 21 untuk Tuan Rainan. Yang pertama harus kalian lakukan itu adalah membuat judulnya dulu seperti kayak gini ya. PPh pasal 21 Tuan Rainan, kemudian statusnya K1. Artinya Tuan Rainan itu sudah menikah dan memiliki 1 orang anak. Kalau misalkan belum menikah berarti TK alias tidak kawin garis miring 0 ya, kalau nggak punya tanggungan. Nah, sengaja aku bikin formatnya kayak begini supaya terlihat lebih rapi dan kalian akan lebih mudah untuk menghafalnya ya. Yang pertama kalian masukkan itu adalah gaji. Gaji Tuan Rainan itu tadi sebesar 7 juta. Kalian simpan di sini, tulis angka 7 juta rupiah. Kemudian dari gaji kita ke penambah penghasilan. Di soal penambah penghasilan Tuan Rainan itu hanya satu, yaitu tunjangan perumahan sebesar 200.000. Kita masukkan 200.000. Nah, ketemu penghasilan bruto. Penghasilan bruto itu adalah gaji ditambah tunjangan atau ditambah sama penambah ya. Berarti di sini kalian tinggal jumlahkan 7 juta ditambah 200.000, hasilnya 7.200.000. Dari penghasilan bruto kita beralih ke pengurang penghasilan ya. Pengurang yang pertama kalian kerjakan adalah biaya jabatan. Meskipun di soalnya tidak disebutkan ada biaya jabatan ya. Biaya jabatan itu besarnya 5% dikali penghasilan bruto. Artinya 5% dikali 7.200.000, hasilnya adalah 360.000. Kemudian, Tuan Rainan juga bayar iuran JHT atau jaminan hari tua sebesar 2%. Kalian masukkan iuran JHT 2%, tapi bukan dari penghasilan bruto ya. Kalau iuran JHT itu dari gaji pokoknya. Artinya, yang dimasukkan adalah 2% dikali 7 juta. Harus diingat, kalau iuran JHT itu bukan dari penghasilan bruto, tapi dari gaji pokoknya. Kalau biaya jabatan itu dari penghasilan bruto. Jangan sampai salah ya. Nah, 2% dikali 7 juta itu berapa? Sebesar 140.000 ya. Nah, setelah pengurang ada yang namanya penghasilan neto, di mana penghasilan bruto dikurangi sama pengurang. Artinya 7.200.000 dikurangi total pengurang ini. Berapa? Kalian mau hitung? Nah, hasilnya adalah 6.700.000 rupiah. Ini adalah penghasilan neto sebulan. Sedangkan PPh itu kita harus tahu dulu penghasilan netonya setahun. Artinya 6.700.000 kita kalikan 12. Berapa 6.700.000 dikali 12? Karena 12 bulan ya. Hasilnya adalah 80.400.000 rupiah. Dari penghasilan neto per tahun, kita harus menghitung PTKP-nya, ya. PTKP di sini kita ada WP-nya sendiri 54 juta ya, sesuai ketentuan tadi. Kemudian status kawin 4.500.000 dan punya anak 1 berarti 4.500.000 juga. Nah, ini 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 4.500.000. Hasil dari penjumlahan ini kalian simpan, masukkan ke kolom ini ya. Nah, totalnya adalah 63 juta rupiah. 63 juta ini adalah totalan PTKP. Untuk mengetahui PKP-nya, kalian tinggal mengurangkan antara neto setahun dikurangi PTKP.
Artinya 80.400.000 kalian kurangi dengan 63 juta. Hasilnya adalah 17.400.000. Nah, inilah PKP-nya. Artinya ini yang nanti akan dikalikan dengan tarif pajak. Jadi setelah dikurangi PTKP dulu. Kita ingat lagi tadi untuk penghasilan di bawah 50 juta tarif pajaknya adalah 5% ya. Artinya 5% dikali 17.400.000. Berapa? Nah, hasilnya adalah 870.000. Ingat, itu adalah PPh 21 setahun. Sedangkan PPh kita bayar tiap bulan. Artinya PPh yang tadi setahun itu kita bagi dulu 12 ya, karena 12 bulan. 870.000 dibagi 12 itu hasilnya 72.500. Jadi untuk Tuan Rainan itu PPh pasal 21 terutangnya setiap bulan adalah 72.500. Gitu ya cara ngitungnya. Mungkin buat kalian yang baru banget ngerjain atau ngelihat soal PPh kayak gini, mungkin akan sedikit bingung. Tapi kalau misalkan kalian mau berusaha, kalian tinggal playback aja video ini. Kalian cermati lagi dari awal, pahami, insya Allah pasti bakal lebih ngerti ya. Nah, sesuai janji aku akan kasih tips and tricksnya buat kalian biar selalu ingat rumusan pengerjaan PPh. Tips and trick dari aku, ada 11 rumus buat kalian hafalkan biar mudah dalam pengerjaan PPh. Nah, yang pertama itu adalah gaji. Gaji, yang kedua ditambah penambahnya itu berupa tunjangan-tunjangan, kemudian ketemu sama penghasilan bruto. Penghasilan bruto itu gaji ditambah penambah. Yang keempat dikurangi sama pengurang, itu adalah biaya-biaya atau iuran-iuran, nantinya ketemu sama penghasilan neto. Penghasilan neto adalah penghasilan bruto dikurangi pengurang, itu penghasilan neto bulan. Yang berikutnya adalah penghasilan neto setahun. Artinya penghasilan neto sebulan tadi kalian kalikan dengan 12 ya. Nanti ketemu hasilnya. Kemudian kalian yang ketujuh hitung PTKP-nya. PTKP yang ada WP, ada status kawin sama tanggungan ya, itu PTKP. Nanti udah ketemu jumlahkan PTKP-nya. Kemudian penghasilan neto setahun kalian kurangkan dengan PTKP, ketemulah PKP atau penghasilan kena pajak. PKP dikali tarif pajak itu ketemu PPh setahun. Setelah ketemu PPh setahun, jangan lupa dibagi 12 untuk mencari PPh per bulannya. Ya. Itu adalah rumusan yang harus kalian hafalkan, wajib banget biar kalian lancar dan mudah dalam pengerjaan PPh ya. Oke, sekian dulu perhitungan PPh pasal 21 untuk orang pribadinya. Semoga kalian bisa paham dan share juga ya ke temennya biar temennya juga bisa paham. Semoga video ini bermanfaat dan tips and trick dari aku bisa berguna buat kalian. Jangan lupa untuk terus dukung aku dengan cara klik like, comment, share, and subscribe. Sampai sini dulu, aku pamit. Assalamualaikum. Terima kasih.